Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faruk Misran dengan NPM 0738221112 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Genesa Bahan Galian sebagai salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang batuan sekis. Nah, titik fokus pembahasan pada materi ini yaitu tentang genesa batuan sekis, mulai dari proses pembentukan hingga karakteristiknya, dan juga eksplorasi, penambangan, reklamasi, dan manfaatnya. Baik, pembahasan yang paling awal yaitu kita bahas tentang genesa batuan sekis. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu batuan sekis. Nah, jadi teman-teman, batuan sekis merupakan jenis batuan metamorf yang memiliki tekstur foliated, yang berarti bahwa mineral-mineral dalam batuan tersebut tersusun dalam lapisan-lapisan paralel atau subparalel. Mineral-mineral ini cukup besar untuk dapat dilihat dengan mata telanjang dan seringkali adalah mineral plati atau elogates seperti mika. Selanjutnya yaitu proses pembentukan batuan sekis. Proses pembentukan batuan sekis itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada protolit atau batuan asal. Nah, protolit atau batuan asal dari batuan sekis, dia bisa berubah berbagai jenis batuan, tetapi yang paling umum adalah batuan sedimen seperti sel atau batuan beku seperti basalt dan gabbro. Selanjutnya yaitu metamorfisme regional. Nah, batuan sekis terbentuk melalui proses metamorfisme regional yang terjadi di bawah kondisi tekanan dan suhu tinggi selama periode waktu yang lama. Proses ini biasanya terjadi di zona konvergensi lempeng. Proses ini tuh dia biasanya terjadi di zona konvergensi lempeng tektonik seperti di pegunungan yang terbentuk akibat tabrakan benua. Yang selanjutnya yaitu rekristalisasi mineral. Nah, selama metamorfisme mineral-mineral dalam protolit mengalami rekristalisasi, yang berarti bahwa atom-atom dalam mineral tersebut bergerak dan membentuk struktur kristal baru. Nah, kemudian rekristalisasi ini terjadi karena perubahan kondisi tekanan dan suhu yang menyebabkan mineral yang ada menjadi tidak stabil dan bertransformasi menjadi mineral yang lebih stabil dalam kondisi tertentu. Dan selanjutnya yaitu pembentukan foliation. Nah, ini merupakan tekanan diferensial yang bekerja selama metamorfisme menyebabkan mineral-mineral plat atau elegant seperti mika untuk tersusun sejajar, membentuk tekstur foliated. Foliation ini adalah salah satu khas dari batuan sekis. Dan yang terakhir yaitu pembentukan mineral. Baru selain rekristalisasi, metamorfisme juga menyebabkan pembentukan mineral-mineral baru yang stabil pada kondisi tekanan dan suhu tinggi. Contoh mineral yang baru yang umum dalam batuan sekis termasuk granit, staurolit, kayanit, dan silimanit. Nah, kehadiran mineral-mineral ini bisa menjadi indikator kondisi metamorfisme yang dialami batuan tersebut. Untuk kriteria batuan sekis itu dia berasal dari metamorfisme silton dan sel dan basal. Kemudian warnanya yaitu dia hitam, hijau, dan ungu. Untuk ukuran butir yaitu ada yang fine dan medium. Kemudian ada Corsair recurture, yaitu dia foliated. Kemudian komposisinya yaitu ada mika dan grafit dan hornoblende.
Kemudian derajat metamorfismenya yaitu dia intermediate tinggi. Kemudian ciri khasnya yaitu dia mempunyai foliasi yang bergelombang dan terkadang ditemukan kristal granit. Untuk eksplorasi pada batuan sekis yang sering digunakan, yang saya ketahui itu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada studi literatur, di mana mengumpulkan informasi dari studi sebelumnya, dari peta geologi, laporan eksplorasi, dan data sejarah untuk memahami potensi daerah. Dan yang kedua yaitu pemetaan geologi. Pemetaan geologi ini kita mengidentifikasi dan mendokumentasikan formasi geologi di lapangan, termasuk lokasi batuan sekis, struktur geologi, dan fitur lainnya. Penambangan pada batuan sekis yaitu seringkali mereka menggunakan sistem penambangan terbuka atau open pit, karena segala kegiatan yang dilakukan berada pada tempat yang terbuka atau dia berhubungan dengan udara bebas. Penambangan ini dilakukan dalam skala kecil atau biasanya dilakukan oleh penduduk setempat. Dan selanjutnya ada reklamasi. Reklamasi ini yaitu melakukan penimbunan lahan, selanjutnya ada perataan tanah dan proses hidroseeding. Untuk manfaat dari batuan sekis ini yaitu dia sebagai salah satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronik.